Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Kali ini tidak hanya Cailin, tetapi juga Qinglin melihat Xiaoyan. Xiaoqi sudah pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Melihatnya, Xiaoyan ingin menangis, tetapi tidak memiliki air mata. Benar saja, aku tidak melakukan apa-apa, Cailin berkata dengan sedikit kemarahan di matanya. Dengan kata lain, aku juga bisa dianggap sebagai istrinya. Jadi tidak ada masalah kalau dia menciumnya. Sang permaisuri tidak hanya tidak menjelaskan, tetapi terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Yang mulia, mengapa Anda tidak memberitahu saya sesuatu yang penting? Ada 4 wanita dalam satu drama. Xiaoyan segera mengubah topik. Tapi jelas situasinya sudah tidak terkendali. Istri, apa yang baru saja kamu janjikan padaku? Cailin menatap Xiaoyan. Sungguh, dia adalah istri yang mulia. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Xiaoyan bingung, hampir membenamkan kepalanya ke tanah. Dia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Permaisuri berkata dengan serius, tanpa menganggap masalah itu terlalu serius. Setelah reinkarnasi, saya tidak akan lagi menjadi yang mulia, dan saya tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Permaisuri, seharusnya Anda tidak mempermalukanku. Jika Anda melanjutkan, kupikir Cailin akan mencabik-cabikku. Ratu terdiam, matanya langsung memerah. Xiaoyan langsung menampar dahinya. Dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Kemampuan akting ratu bisa dikatakan yang terbaik. Bukankah kamu baru saja menelantarkan anak yatim piatu dan ibu janda kita seperti ini? Permaisuri menangis, dan bahkan Cailin sedikit terkejut. Melihat ekspresi permaisuri tampak sangat terharu. Apakah yang mulia masih memiliki seorang putra? Xiaoyan juga terkejut. Di zaman kuno, dia bertempur berdarah, melawan penjajah dan mati. Air mata mengalir dari sudut mata permaisuri, dan mata Cailin tiba-tiba melembut. Hanya Xiaoyan yang menatap ratu. Kebohongan semacam ini hanya dilakukan untuk wanita. Begitukah? Qinglin dan Xiaoqi sedikit tersentuh. Mendengar itu, Xiaoyan hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Lupakan saja, ini semua tentang masa lalu. Aku tidak tahu, sudah berapa tahun aku sendirian, dan aku sudah terbiasa. Aku tidak akan memaksakan apapun yang bukan milikku. Permaisuri menyeka air mata dari sudut matanya, dan mendesah menyesal. Bahkan mata Cailin kehilangan amarahnya dan menjadi lebih santai. Di antara istri Xiaoyan, Cailin memiliki temperamen yang paling keras. Tetapi sebenarnya, di bawah pengaruh Xiaoyan, hatinya telah menjadi lembut dan baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menghibur orang lain? Cailin berbalik. Dia dengan tegas berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyan tertegun. Tidak, aku akan pergi setelah menyelesaikan urusanku. Jadi aku tidak akan mengganggu kehidupan pernikahanmu. Sang permaisuri segera menolak, dan Xiaoyan mau tidak mau mengacungkan jempol pada permaisuri. Trik pahit. Dan kemudian, itu adalah permainan yang sulit didapat. Itu benar-benar indah. Namun, Xiaoyan tidak berbicara, wajahnya mati rasa. Istana surgawi akan memberikan hadiah untuk membunuhmu, dan di seluruh kekosongan Nanling akan memburumu. Tidak hanya itu, tetapi semua hantu di istana surgawi akan bergabung dengan tim untuk memburu dan membunuhmu. Dan sejauh yang saya tahu, mereka telah pergi. Ada formasi besar di alam dewa kuno yang baru saja saya sadari. Begitu Anda meninggalkan alam dewa kuno, Anda akan dikejar lagi. Permaisuri berkata perlahan dengan tatapan serius. Jadi saya khawatir kamu hanya bisa memilih untuk pergi dari Sensi. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu dan menghela nafas. Istana surgawi benar-benar merepotkan.
Tetapi dengan situasi saat ini, saya khawatir lebih baik saya segera meninggalkan alam dewa kuno. Jika tidak, saya akan melibatkan semua orang. Sebenarnya, alam dewa kuno mampu bersaing dengan istana surgawi. Tetapi saya hanya khawatir bahwa jika perang pecah, kekuatan di belakangnya akan datang. Begitu ini terjadi, situasinya akan sangat menyusahkan, kata permaisuri sambil mengambil cangkir teh. Tidak ada kesedihan di wajahnya, dan wajahnya berubah lebih cepat. Akan tetapi, selama Anda tidak meninggalkan alam dewa kuno, tidak akan ada masalah besar. 10 Raja Roh tidak punya nyali untuk menjelajah ke alam dewa kuno. Mereka bahkan tidak akan dapat menemukan di mana alam dewa kuno berada. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, alam dewa kuno jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Berapa banyak makhluk abadi yang ada di alam dewa kuno? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan juga mengamati pertempuran itu. Dia tahu bahwa alam dewa kuno tidak pernah takut pada istana surgawi, tetapi terus menekannya dan tidak bergerak, membiarkan dunia bawah menjadi burung dengan tombak. Tidak banyak, tapi lebih dari yang bisa kamu bayangkan, jawab permaisuri. Pernahkah kamu berencana untuk pergi ke dunia tak dimiliki? Tanya permaisuri. Percakapan antara permaisuri dan Xiaoyan, Cailin dan yang lainnya tidak bisa mengerti. Yang mereka tahu bahwa Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, permaisuri adalah wanita yang mulia dan dia sepertinya tahu segalanya. Belum terlalu jelas, kata Xiaoyan, karena dia memang belum memiliki tujuan yang jelas. Karena untuk dunia tanpa pemilik, Xiaoyan hanya tahu satu nama sekarang, dan dunia lainnya dia tidak mengetahuinya. Jika Anda tidak memiliki tujuan, saya dapat merekomendasikan Anda, kata sang permaisuri perlahan. Apakah permaisuri pernah ke dunia tanpa pemilik? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk meninggalkan dunia sensi. Tetapi Anda bukan satu-satunya. Dan saya juga tidak memenuhi syarat, jawab permaisuri. Kamu pergi ke dunia nyata Xuan Yin dan menemukan seseorang. Jika dia masih hidup, dia seharusnya bisa membantumu. Dunia nyata Xuan Yin, siapa yang kamu cari? Tanya Xiaoyan. Chen Xianyuan. Sang ratu mengatakan nama yang sama sekali tidak diketahui Xiaoyan. Siapa dia? Xiaoyan terus bertanya. Seperti aku, janda yang ditinggalkan oleh yang mulia, kata permaisuri dengan mata sedih lagi. Siapa dia? Mengungkapkan kesepian dan kesedihan. Wajahnya seperti yang cantik dan mata janda yang ditinggalkan oleh yang mulia menggerakkan orang. Yang mulia? Apakah menurut Anda ada kemungkinan jika dia adalah janda yang mulia? Jika dia membenci yang mulia, kebenciannya akan ditambahkan kepadaku. Apakah sosok yang akan sedikit kejam? Xiaoyan tersenyum masam, karena seorang permaisuri sudah cukup menyusahkan baginya, dan ada seorang janda juga di sana. Apa yang kamu takutkan? Jika Anda pergi ke tanah tak bertuan, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Permaisuri tersenyum. Mata Xiaoyan melebar ketika mendengar itu, dan garis hitam di dahinya tertutup rapat. Xiaoyan mencengkeram dadanya dan hampir tidak bisa menahan seteguk darah keluar. Saya mendengar bahwa Chen Xianyuan ini juga sangat cantik. Dia memiliki sepasang mata spiritual yang cerah dan menawan, yang dapat merayu hati pria. Jika bukan karena kecantikannya, dia tidak akan dicintai oleh yang mulia. Xiaoyan menoleh. Jangan khawatir, aku pria dengan prinsip dan garis bawah. Di mataku, istri dan anak-anakku adalah yang paling cantik, tak tertandingi. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan bersumpah ke langit. Mulut seorang pria adalah hantu penipu. Coba saya lihat. Hanya ada satu cara untuk mengendalikan seorang pria. Sudut mulut permaisuri terangkat. Itu adalah senyuman jahat.
Xiaoyan segera terkejut dan Cailin menatap permaisuri seolah-olah menunggu jawaban. Metodenya sangat sederhana, potong saja. Permaisuri melihat balok Xiaoyan dan membuat gerakan memotong yang membuat kaki Xiaoyan menegang ketakutan. Tidak perlu. Kamu harus percaya pada karakter suamimu. Permaisuri, berarti Chen Xianyuan ini lebih baik darimu. Xiaoyan melambaikan tangannya lagi. Ini untuk mendorongnya ke jalan buntu. Keseharian permaisuri berlapis. Xiaoyan tidak bisa terus duduk diam dan mulai melawan. Mungkin ada perbandingan, tapi menurutku seharusnya masih sedikit lebih buruk dariku. Wanita biasa tidak akan mudah mengakui kesalahan atas kecantikannya sendiri. Apalagi permaisuri memiliki kepercayaan mutlak pada kecantikannya. Kalau begitu tidak masalah. Bahkan jika aku memiliki wajah secantik permaisuri, aku bisa duduk diam. Bagaimana wanita lain bisa jatuh ke mataku? Apalagi istriku yang cantik. Di mataku dan mereka tidak lebih buruk dari permaisuri. Bagaimanapun juga aku sangat puas. Xiaoyan membuat permainan kata. Tidak ada pihak yang bisa menyinggung dan mereka berdua saling menyanjung. Jadi tidak ada cacat sama sekali. Yang mulia, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jadi mari kita bicara di tempat lain. Xiaoyan berkata, tidak apa-apa bagi keempat wanita untuk duduk bersama. Permaisuri tersenyum. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Permaisuri mengerti bahwa ada tingkatan kelonggaran. Xiaoyan mengeluarkan perintah untuk mengusirnya dengan cara yang paling lembut. Dengan kecerdasan ratu, Xiaoyan tahu arti di balik kalimat itu. Jadi dia tidak berhenti lagi. Berdiri perlahan dan meluruskan jubah kasa putihnya. Sambil berbicara, permaisuri berjalan menuju luar pavilion dengan langkah teratai. Setelah Xiaoyan mengedipkan mata pada ketiga istrinya, dia segera mengikuti permaisuri. Setelah berjalan keluar dari halaman, permaisuri perlahan berkata, katakan padaku, apa masalah pribadimu? Masalah pribadi. Xiaoyan menunjukkan rasa malu sebelum dia menyadari bahwa dia belum memutuskan apa yang harus dikatakan. Karena kamu belum mengambil keputusan, kenapa kamu tidak pergi berbelanja denganku? Sang ratu tidak marah, dan Xiaoyan yang secara alami mengerti bahwa ingin mendorongnya pergi. Xiaoyan tidak menoleh dan berjalan dengan permaisuri di kota dewa kuno dan segera menarik perhatian banyak orang. Ketika banyak mata berkumpul, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu senang diawasi ini. Sudahkah kamu memutuskan? Permaisuri bertanya. Dia sepertinya terbiasa diawasi dan dia tidak merasa tidak nyaman. Ya, meninggalkan Sensi untuk sementara adalah pilihan terbaik saat ini. Xiaoyan mengangguk. Ketika kamu ingin pergi, ingatlah untuk memberitahu aku. Jangan menghilang begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Permaisuri berkata. Dan Xiaoyan tersenyum kecut. Mungkin Yang Mulia sering melakukan ini sebelumnya. Tentu saja, kali ini dianggap sebagai perjalanan panjang. Dan saudara tertuaku harus menyiapkan hadiah untukku. Aku tidak tahu betapa berbahayanya jalan di depan. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Permaisuri? Xiaoyan bertanya pada Permaisuri. Karena dia adalah harta karun, jadi dia memiliki lebih banyak uang. Hadiah apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya dapat memberikan apa saja. Bahkan jika Anda ingin menjadi selir, saya dapat menerimanya. Roda itu menekan wajah Xiaoyan lagi. Jalan di depan berbahaya. Akan lebih baik memiliki beberapa harta untuk pertahanan diri. Xiaoyan pura-pura tidak mengerti dan berkata dengan wajah datar. Itu juga tidak terlalu berada besar. Ku dengar Chen Xianyuan bertubuh rata. Permaisuri tersenyum. Wajah Xiaoyan masam. Apakah ini juga dikaitkan dengan payudara? Saya terkejut pada saat itu. Yang Mulia, tidak bisakah kita berkomunikasi dengan benar? Xiaoyan berkata tanpa daya. Apa aku salah? Sang permaisuri memiliki ekspresi polos di wajahnya. Xiaoyan terdiam. Dia hanya bisa menghela nafas karena kemampuan aktingnya permaisuri sangat bagus.
Oke, aku akan memberimu baju besi batinku dan menjaga agar aroma tubuhku tetap hangat di tubuhmu. Berbicara tentang memasukkan permaisuri ke dalam pakaiannya, Xiaoyan menjadi pucat karena kaget. Tolong, bisakah kita tidak melepasnya di jalan? Sepertinya tidak pantas. Sang ratu mengeluarkan baju besi bagian dalam dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan untuk sementara. Xiaoyan tidak tahu apakah akan mengambilnya atau tidak. Kenapa? Kamu masih tidak menyukainya? Baju besi bagian dalam ini terbuat dari sisi Zhu Ziyin generasi sebelumnya. Ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan dapat diaktifkan oleh Ki Asal. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melakukan pukulan penuh dari Dewa Pejuang Bintang 9. Bahkan mungkin abadi. Kamu bisa melawannya. Tentu saja jangan mencobanya dengan enteng, karena tidak ada gunanya jika kamu terbunuh, kata permaisuri perlahan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukan karena dia jijik, tetapi karena saya sedikit malu. Tetapi dengan pertahanan yang kuat, Xiaoyan tentu saja tidak bisa menyerah. Menjulurkan tangannya, dia masih mengambil baju besi bagian dalam dari tangan ratu. Dengan telapak tangannya di baju besi bagian dalam, dia masih bisa merasakan suhu tubuh permaisuri yang hangat dan tidak hilang. Ini membuat Xiaoyan merasa sangat malu dan langsung menaruhnya ke dalam ring dan segera mengepalkan tangan ke permaisuri. Terima kasih permaisuri atas hadiahnya. Xiaoyan menjaga wajahnya tetap lurus. Melihat penampilan Xiaoyan, mata indah permaisuri tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Karena Xiaoyan sepertinya tidak memiliki emosi apapun untuknya sejak awal sampai akhir. Jika Xiaoyan benar-benar emosional, dia tidak bisa menyembunyikan di matanya. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan terhadapku? Tanya permaisuri. Xiaoyan tersenyum kecut dan tidak berbicara, tapi ini sudah membuat sikapnya jelas. Ya, aku juga tidak akan memaksamu. Ratu menyesal. Terima kasih permaisuri atas pengertianmu. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya. Dia benar-benar tidak tahan dengan penguntit permaisuri. Sama-sama, aku tidak memaksamu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Yang Mulia biasa menepuk pantatku dan bereinkarnasi. Dia bisa melepaskan semua perasaannya, tapi aku tidak bisa, ucap permaisuri lagi. Aku ini... Xiaoyan tertegun lagi. Benar-benar tidak mungkin nasib buruk. Jika kota dewa kuno tahu bahwa Xiaoyan telah menolak permaisuri, dan ini bukan pertama kalinya dia menolak permaisuri, dia mungkin akan tenggelam dengan air liur. Oke, kamu kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata permaisuri. Suaranya jatuh dan sosoknya menyapu ke arah kuil kuno di udara. Melihat punggung ratu, Xiaoyan tertegun. Dia sepertinya marah. Xiaoyan tiba-tiba merasa putus asa. Terlalu banyak wanita juga membuat pusing. Setelah Xiaoyan menyaksikan permaisuri pergi, dia kembali ke halaman. Tetapi ketika dia kembali, ketiga gadis itu tidak lagi berada di halaman. Mungkin keluar untuk berbelanja. Xiaoyan hanya berbalik dan pergi, mencari Long Yi. Menebak bahwa Long Yi harus dibawa oleh Xia Xinghui saat ini, dan tahanan roh itu mengikuti Xia Xinghui. Xiaoyan menemukannya dengan sangat akurat, dan di dalam halaman bernyanyi dan menari sangat damai. Xia Xinghui berpelukan ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat nyaman. Sementara Long Yi duduk di samping dengan linglung. Adapun tahanan roh, dia mengamati sekeliling dengan satu mata besar. Dan dia bisa melihat semua yang ada di matanya. Dan dia sangat senang melihat penampilannya.